Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikhil qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 metode tahrijul furu' alal usul min kitabil mahali. Tesis S2 atau marhalah saniyah dengan judul tahrijul furu' alal usul min kitabil mahali fi babis sholati au fi mas'alati takbiratul ihram. Sebelum menganalisa tesis marhalah saniyah tahrijul furu' alal usul min kitabil mahali fi mas'alati takbiratul ihram, alangkah barokahnya membaca referensi pokok yaitu Lubul Usul menggunakan referensi pokok kitab pokok yaitu Mahali dan Lubul Usul, lalu data sekunder menggunakan kitab syarahnya Mahali dan kitab usul seperti kitab Tamhid, Jam'ul Jawami' dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lubul Usul halaman 121 mas'alatun al-asyahu annal muratifa waqi'un wa annal hatta wal mahduda wa nahwa hasanin basanin laisa minhu wa tabi'u yufidu at-taqwiyata
wa anna tulan minal muradifaini yaqa'u makanal akhari. Imam Sya'ariya al-Ansari dalam Lubnul Usul mengatakan annal muradifa waqi'un, bahwa lafaz muradif dalam ilmu tata bahasa adalah istilah yang syah. Al-Asy'ah mengatakan menggunakan muradif dalam tatanan bahasa Arab statusnya diakui. Ini pendapat kelompok pertama yang diwakili oleh Al-Asy'ah. Lafaz Al-Asy'ah fihi isyaratun khilafun. Lafaz Al-Asy'ah ini memberikan isyarah, mengandung makna terjadinya silang pendapat antara ulama usul mengenai tentang muradif. Contoh semisal Zaidun qaidun, lalu boleh diucapkan Zaidun jalisun. Ini syah berbeda dari pendapat Al-Asy'ah. Lalu pendapat Al-Asy'ah mengatakan bahwa muradif terjadi waqi'un, ada dalam aturan syariat. Dalam syariat muradif ada aturannya. Kelompok Al-Asy'ah menampilkan hujjah, menampilkan dalil mengenai bahwa muradif terjadi dalam syariat. Dalam hadis Nabi Muhammad mengajarkan pada sahabat Bara doa sebelum tidur. Nabi mengajarkan amantu bi kitabika allazi ansyalta wa nabiyyika allazi arsyalta. Ini lafaz asli dari Nabi Muhammad. Wa nabiyyika allazi arsyalta. Lalu setelah Nabi mengajarkan pada sahabat Bara, lalu beberapa hari sahabat Bara dipanggil oleh Nabi Muhammad untuk
mengulangi untuk membaca doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta supaya sahabat Bara untuk membaca doa yang pernah diajarkan, doa sebelum tidur. Lalu sahabat Bara menjawab, mengatakan, amantu bi kitabika allazi anzalta wa rasulaka allazi arsalta. Yang semula lafadznya Nabi Isa oleh sahabat Bara diganti dengan lafadz Rasulika. Lalu Nabi Muhammad setelah mendengar adanya muratif pergantian lafadz Nabi Isa diganti dengan Rasulika, Nabi Muhammad menolak, mencegah supaya sahabat Bara tidak merubah lafadz walaupun masih muratif. Walaupun lafadz Rasulika dan lafadz Nabi Isa masih satu makna, Rasulullah mencegah, melarang sahabat Bara tidak melakukan mengganti lafadz walaupun masih satu makna, walaupun masih sinonim, walaupun masih muratif. Dengan adanya hadis ini, ulama usul memahami bahwa muratif boleh untuk diamalkan kecuali dalam masalah ibadah. Dalam wilayah ibadah tidak boleh mengganti lafadz lain walaupun lafadz lain masih muratif dengan lafadz yang diganti. Apa yang ada dalam Lugul Ushul sama apa yang ada dalam Jam'ul Jawami'. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan wa wu'u'u kullin minar ratifaini ma'anal akhari illam yakun ta'abada bilahdihi khilafan lil imam mutlaqan walil Baidawi. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat mengenai masalah muratif. Dalam Jam'ul Jawami'
sama dengan apa yang ada dalam Lukmul Usul, yaitu boleh mengamalkan muratif asalkan tidak dalam wilayah ibadah. Seandainya dalam wilayah ibadah, maka tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, Imam Isnawi tampil dalam kitab At-Tamhid atau dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul atau dalam Mukhtasar Ala'i mengatakan mas'alatun hal yalzamu iqamatu kulli wahidin minal mutaradifaini maqamal akhari bihaisu idza syuha an-nutqu bi ahadihima fi tartibin yalzamu ayyasiha an-nutqu fihi bil akhari fihi madzahibu wa min furu'iha takbiratul ihrami tashihu bi ghairi arabiyati illam yuhsin al arabiyata wa in ahsanaha fala lima fi sholati minat ta'abbudi. Dalam kitab Mukhtasar Ala'i halaman 54, dalam Mukhtasar Ala'i mengatakan muratif boleh untuk diamalkan dengan catatan tidak dalam wilayah ibadah, sehingga seandainya dalam wilayah ibadah maka menggunakan muratif atau dua lafaz satu makna atau sinonim ini tidak diperbolehkan. Lalu Imam Isnawi mencoba membuka jendela ilmiah supaya santri mampu melihat syuru'iyah apa saja, sahih apa saja yang terbangun dari usul sahih annal muradifa wahi'un wa annal hadda wal mahduda wa nahwa hasanin basanin laisa minhu wa annahu wahi'un. Supaya mengetahui apa saja mengenai usul sahih yang ada dalam Lukmul Usul, Imam Isnawi menampilkan beberapa furu'iyah, menampilkan beberapa sahih, salah satunya mengenai takbiratul ihram. Dalam kitab At-Tamhid mengatakan tidak boleh menggunakan
bahasa selain bahasa Arab pada waktu takbiratul ihram. Sehingga dalam takbiratul ihram yang termasuk wilayah ibadah tidak boleh dengan lafaz lain, walaupun lafaz lain maknanya sama. Walaupun lafaz lain muratif ini tidak boleh, sebab muratif tidak terlaku dalam ibadah. Sehingga dalam takbiratul ihram wajib menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafaz yang muratif, semisal Ar-Rahman Al-Akbar atau Al-Jalalatu Al-Akbar. Ini tidak boleh. Kecuali seandainya tidak mampu bahasa Arab, maka boleh dengan menggunakan tarjamah selain bahasa Arab. Ini dalam kitab Mukhtasar Alai atau dalam kitab At-Tamhid. Lalu salah satu contoh lain, wa minha riwayatul hadis bil makna. Salah satu contoh lain yaitu meriwayatkan hadis dengan makna. Ini ulama khilaf, silang pendapat, sebab dalam usul fiqh juga terjadi silang pendapat. Lalu dalam kitab Mahali atau syarahnya Minhajut Thalibin mengatakan, wa man ajasya wa huwa natiqun an takmiri tarajjama. Apabila tidak mampu dengan bahasa Arab, tidak mampu, maka boleh dengan menggunakan tarjamah selain bahasa Arab. Lalu dalam kitab Mahali mengatakan, asani takbiratul ihrami wa yata'ayyanu fiha alal qadiri Allahu Akbar li'annahu sallallahu alaihi wasallam ana yastaftihu as-sholata bihi, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shallu kama ra'aytumuni usolli, rawahu al-Bukhari. Fala yahwi Allahu al-Akbar wala ar-Rahmanu Akbar. Dalam Mahali mengatakan takbiratul ihram lafaznya Allahu Akbar, sehingga umat Islam
tidak boleh mengganti lafaz lain walaupun semakna dengan Allahu Akbar, semisal dengan lafaz Allahu Al-Akbar, Allahu Al-Akbiru atau Ar-Rahmanu Akbar. Lalu dalam mahali menampilkan huru'iyah dalam kitab mahali menampilkan dalil atau hujjah hadis Nabi Shallu amma ra'aitumuni usolli. Shallu amma ra'aitumuni usolli. Rawahu al-Bukhari. Nabi Muhammad mengatakan, wahai umat Islam, sholatlah seperti sholat yang saya lakukan. Lalu Rasulullah melakukan dalam takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Ini dalam kitab mahalinya. Sehingga dengan metode khutuwati dirasah, metode usul fiqh muradif, ulama fiqh menyimpulkan bahwa selama musolli mampu menggunakan bahasa Arab, maka wajib dengan lafaz Allahu Akbar. Sehingga semacam ini tesis atau marhalah saniyah menggunakan khutuwatil bahsi, pembahasan muradif, menggunakan metode atau kajian teori muradif. Sehingga dalam kitab Rawdatul Talibin ini sama seperti apa yang ada dalam mahali atau dalam Minhajul Talibin, ini juga sama dengan apa yang ada dalam mahali. Lalu kelompok lain dalam Thariqatul Wusul mengatakan kelompok Hanafiyah boleh muradif masuk dalam wilayah ibadah. Dalam Thariqatul Wusul, qauluhu indana ayatu asyafi'iyatu khilafan lil hanafiyah wa innahum jawazu fiha bighairil arabiyah hatta lil qadir alaiha. Qauluhu alaiha ay ala takbiratul ihram bil arabiyah. Salah satu ulama termasuk Hanafiyah memperbolehkan muradif terjadi dalam wilayah ibadah
sehingga kelompok Hanafiyah memperbolehkan takbiratul ihram selain bahasa Arab. Lalu dalam kitab Sahih mengatakan mengenai Hanafiyah memperbolehkan pada saat takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab, ini telah dirujuk. Pendapat Imam Hanafi telah dicabut. Sehingga baik kelompok Syafi'iyah maupun Hanafiyah tidak boleh mengamalkan muratif dalam wilayah ibadah. Inilah metode, inilah tesis yang berjudul Tahrijul Furu' alal Usul min Kitabil Mahalli, dengan sumber data primer Lubul Usul, Mahalli, lalu data sekunder Jam'ul Jawami', Tasniful Masyami', Thariqatul Wusul, dan lain-lain. Dengan menggunakan metode Tahrijul Furu' alal Usul, dengan menggunakan Khutuwatul Bahsi, metode analisa yang tepat, maka nampak jelas munculnya fiqh dari usul fiqh. Sehingga dalam Mahalli yang mengatakan tidak boleh takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab, ini muncul dari Khutuwatul Bahsi atau metode muratif. Dalam muratif, dalam pembahasan muratif, Lubul Usul mengatakan dalam Lubul Usul mengenai muratif mengatakan mas'alatun al-asyoh annal muratifa waqi'un wa annal hadla wal mahduda wa nahwahu min hasanin wa basanin laisa minhu wa annal muratifa waqi'un. Dari usul fiqh ini akhirnya muncul mengenai pembahasan takbiratul ihram atau pembahasan riwayatul hadis bil makna. Mudah-mudahan dengan ngaji Lubul Usul lengkap dengan analisa metode Tahrijul Furu' alal Usul, mudah-mudahan barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhamah. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.